Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya atau tips untuk membuat sampir keris bagi pemula seperti kita. Artinya di sini bukan pemula untuk menekuni profesi sebagai pengrajin ya. Di sini pemula sebagai penghobi saja untuk melengkapi warangka atau pakaian keris kita tersendiri begitu. Jadi saya bukan pengrajin, saya hanya sekedar hobi. Jadi untuk tips yang pertama itu pasti tentunya ada kemauan ya. Jadi kalau tidak ada kemauan itu tidak akan bisa diproses, tidak akan bisa dikerjakan begitu. Yang kedua itu harus sabar dan teliti. Jadi seperti video saya sebelumnya ya, 2 video sebelum ini itu kan saya membahas sampir keris. Nah, itu untuk masih pola dan ini sudah dalam proses pengerjaan. Jadi itu harus berhati-hati dan teliti, sabar. Jadi bagaimana kita membentuk pola seperti ini ya, ini kita garis agar dia simetris, begitu. Jadi itu memang harus sabar dan teliti. Nah, ini seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya ya, 2 video sebelumnya ini. Kalau untuk keris Palembang ini ada celah di sini, jangan kita potong dulu. Jadi kita kikis bagian sini, nanti baru dibentuk celahnya. Karena kalau dia langsung dibentuk motif atau polanya, nanti itu kan sangat sulit. Karena nanti akan terhalang dengan kelebihan yang di sini. Jadi ini untuk medianya lebih luas, jadi kita bisa maksimal dalam pengerjaannya, begitu. Kemudian yang ketiga, dalam proses pembuatan sampirnya ini, alatnya harus memadai atau lengkap ya. Jadi kalau alatnya tidak lengkap, itu memang sulit sekali, begitu. Nah, kalau maksud saya untuk alat yang lengkap di sini apabila kita sudah ada bahannya. Jadi misalnya teman-teman langsung memiliki bahan kayu ya, yang langsung persegi 4, itu alatnya harus lengkap dalam proses pengerjaan pembuatannya. Tetapi kemarin saya untuk kayunya ini kan dari pohon angsana yang di depan rumah. Begitu, jadi itu saya ambil dengan diameter gelondongannya itu bulat, kayu bulat-bulat, yaitu diameternya 10 cm kemarin dan panjangnya 12 cm. Nah, itu untuk membuat bahan, saya membuat bahannya sendiri. Kalau untuk membuat bahannya memang saya alatnya kurang memadai begitu. Jadi saya tidak memiliki jigsaw meja, saya tidak memiliki chainsaw, jadi saya gergaji. Saya gergaji, kemudian saya potong persegi dengan menggunakan parang, kemudian diratakan dengan amplas. Begitu, amplas dengan gerinda ya, jadi sangat ribet sekali begitu. Tapi kalau untuk dalam proses pembuatannya ya, yang mana bahan sudah ada, itu memang harus lengkap seperti bor, kemudian mini grinder begitu, pisau dan lain sebagainya. Jadi tips yang ketiga itu alat harus memadai dan lengkap ya. Kemudian tips yang keempat itu harus apa ya, jika bad mood, jika kita sudah mengalami bad mood atau bosan, sebaiknya itu berhenti begitu. Untuk proses pembuatannya ini harus tenang, harus dalam keadaan pikiran yang positif. Jadi kalau sudah bad mood lebih baik diberhentikan dulu begitu. Karena kan kita bukan pengrajin, kita hanya sebagai penghobi saja. Beda dengan pengrajin yang memang harus kejar target ya. Kalau kita kan simple ya, tidak harus kejar target orang, karena kan untuk kita sendiri. Jadi ya kalau memang sudah bad mood, diberhentikan saja untuk dilanjutkan besok hari begitu. Baik, begitu saja ya. Jadi ada 4 tips. Pertama, harus ada kemauan, kemudian harus sabar dan teliti, ketiga alatnya lengkap, dan keempat jika bad mood sebaiknya berhenti dulu, ditunda dulu, baru besoknya dilanjutkan apabila mood kita sudah baik begitu. Oke, sampai di sini saja video saya kali ini. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya agar saya bersemangat terus untuk membuat videonya. Begitu. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.